Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat semua ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Istiqda dan doa qabla ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelumnya kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang, kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Nah, pada halaman 75, teks tersebut dibaca tentang bekerja sama dalam keberagaman. Nah, dari teks bacaan tersebut, sikap apa yang bisa kalian pelajari? Mungkin ada yang bisa menyebutkan apa saja yang bisa kalian pelajari dari teks tersebut. Dari teks tersebut, yang bisa kita pelajari yang pertama adalah keberagaman. Yang kedua, toleransi atau menghargai orang lain. Yang ketiga, kerjasama dan bertanggung jawab. Nah, ini yang bisa kalian contoh dan kalian pelajari dari teks tersebut. Berikutnya tentang indera pendengar atau telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar. Dengan menggunakan indera ini kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air, dan musik. Nah, apa saja sih bagian dan fungsi indera pendengaran tersebut? Bagian telinga. Nah, pada telinga kita ada beberapa bagian yang penting bagi telinga kita. Yang pertama, daun telinga. Nah, daun telinga ini termasuk bagian telinga yang paling luar. Masuk ke dalam sedikit ada saluran telinga luar. Berikutnya, lebih dalam lagi ada gendang telinga. Setelah itu, di dalamnya lagi ada telinga tengah, kemudian dilanjutkan dengan telinga dalam. Kemudian di bagian dalam agak ke bawah ini ada saluran Eustachius. Nah, ini untuk bagian-bagian telinga. Fungsi dari indera pendengaran sendiri, yang pertama sebagai alat atau indera pendengar. Jadi, supaya kita mengetahui informasi yang ada di luar tubuh kita yang berupa suara, maka kita membutuhkan alat indera pendengaran atau telinga. Berikutnya, sebagai alat keseimbangan tubuh. Jadi, jika alat pendengaran kita bermasalah, maka keseimbangan tubuh kita juga akan terganggu. Makanya, kita harus bisa untuk menjaga dan merawat indera pendengaran kita supaya tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Cara kerja indera pendengaran manusia, yang pertama, suara dari luar masuk melalui udara melalui daun telinga. Nah, jadi suara yang kita dengar dari luar masuk melalui daun telinga. Kemudian yang kedua, suara ditangkap oleh gendang telinga dan bergetar. Jadi suara yang kita terima di daun telinga akan masuk melalui saluran telinga luar itu, kemudian masuk ke gendang telinga, suara ditangkap, kemudian dilanjutkan getaran tersebut diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran ke telinga bagian dalam dan ujung saraf. Yang berikutnya, getaran yang diterima oleh saraf disampaikan ke otak agar diolah, sehingga kita bisa mendengar dan mengetahui apa informasi yang kita terima dari suara tersebut. Bagaimana sih telinga merasakan getaran? Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalam. Jadi, dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi yang berbeda-beda. Makanya jika telinga kita bermasalah, kita akan kesulitan juga untuk mendengar informasi yang ada yang melalui suara itu. Selanjutnya, tong sampah gotong royong. Nah, pada gambar ini, apa yang dilakukan masyarakat? Mungkin kalian
bisa mengira-ngira apa yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat pada gambar tersebut. Jadi yang ada pada gambar tadi itu kerjasama. Apa yang dimaksud kerjasama? Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Makanya jika pekerjaan atau tujuan itu dilakukan bersama-sama, maka akan lebih cepat teratasi dan terselesaikan. Makanya kita membutuhkan kerjasama untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Pada materi sebelumnya kita sudah menyimak tentang tarian bungu jumpa. Nah, pada tarian bungu jumpa tersebut ada gerakan dasar, ada beberapa formasi, yakni formasi gerakan A, formasi gerakan B, formasi gerakan C, dan formasi gerakan D. Dari masing-masing formasi ini gerakannya berbeda-beda. Pak Guru berikan contohnya di sini ya. Untuk formasi gerakan A, gerakannya berbaris lurus ke samping. Jadi untuk formasi gerakan A seperti ini. Untuk yang formasi gerakan B, agak beda lagi, membentuk huruf V. Jadi ujungnya ke depan ya. Jadi yang dua orang di depan terus ke belakang sampai membentuk huruf V. Untuk formasi gerakan C, formasinya berubah lagi menjadi bentuk lingkaran ya. Jadi yang awalnya formasi lurus menyamping, kemudian ke formasi B-nya seperti huruf V, yang untuk yang C-nya berbentuk lingkaran. Yang terakhir formasi gerakan D berbeda dari yang sebelumnya, ini bentuknya zigzag ya. Jadi tidak lurus. Jadi bentuknya zigzag. Nah, bekerja sama bisa dilakukan kapan saja. Saat kita bermain pun kita bisa bekerja sama. Tahukah kamu bahwa kita dapat belajar bekerja sama dari permainan tradisional? Mungkin ada yang tahu apa saja permainan yang membutuhkan kerjasama. Di sini Pak Guru berikan contohnya. Salah satu permainan tradisional Indonesia yang sangat menarik adalah permainan bakia. Nah, dari permainan ini berasal dari Sumatera Barat. Bakia atau biasa disebut tarompa, bakwa, di Sumatera Barat merupakan permainan yang membutuhkan kekompakan. Nah, jadi permainan ini membutuhkan kekompakan yang tinggi, karena kalau misalnya bekerja sendiri-sendiri, yang ada malah terjatuh. Karena kekompakan kaki sangat dibutuhkan pada permainan ini. Misalnya yang kaki kiri maju, maka yang belakang juga harus maju kaki yang kiri. Misalnya yang depan maju yang kanan, yang belakang juga mengikuti sama yang kanan. Kalau selang-seling, yang depan maju yang kiri, yang belakang maju yang kanan, maka yang ada malah terjatuh. Bisa ya? Jadi kerjasama pada permainan ini sangat tinggi sekali. Berikutnya, dalam kelompok terdiri dari beberapa anggota yang memiliki kemampuan beragam. Namun hal tersebut tidak menghalangi kita untuk tetap bekerja sama. Saling menghargai perbedaan dalam bekerja sama akan membantu tim mencapai tujuan. Nah, selain dari baki ya ada juga permainan yang membutuhkan kerjasama. Misalnya sepak bola. Nah, misalnya kalau hanya satu orang saja yang membawa bola, ketika dihadang oleh musuh akan kesulitan. Tapi jika bekerja sama dengan teman satu timnya, maka akan lebih mudah untuk memasukkan bola ke gawang. Misalnya dengan melakukan oper ataupun diberikan kepada teman yang lebih dekat. Bisa ya? Nah, yang terakhir, untuk tugas, kalian kerjakan pada halaman 84 dan 103. Silakan tugasnya dikirim kepada guru kelasnya masing-masing melalui WA. Baik anak-anak, itu saja yang bisa kita pelajari hari ini ya. Kurang lebihnya Pak Miftah mohon maaf. Sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Isti'dah dan ad-du'a'u ba'da ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.